Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal disertasi saya dengan judul Model Immediate Assistive berdasarkan beban belajar multimodal untuk bantuan kesulitan membaca pada disleksia. Menurut UNESCO, lebih dari 250 juta anak usia sekolah belum mencapai tingkatan kemahiran minimum dalam membaca. Hal ini juga berimbas kepada skor PISA di Indonesia khususnya tahun 2022 pada pengukuran terakhir. Indonesia mencapai skor 359 poin jika dibandingkan dengan rata-rata global, yakni 476 poin. Hal ini memperlihatkan bahwa hanya 25% dari siswa Indonesia yang mencapai level 2 atau lebih kemahiran membaca jika dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 74%. Secara global, populasi disleksia diperkirakan sebanyak 10-20% dari total populasi. Kalau kita lihat dari prevalensi global, untuk konteks Indonesia, maka terdapat 5-10 juta siswa dengan memiliki hambatan disleksia atau kesulitan membaca. Ini menurut Asosiasi Disleksia Indonesia. Hal ini diperparah dengan kurangnya bacaan yang relevan, kemudian ada keterbatasan pengajar dan metode pengajar yang kurang adaptif terhadap disleksia, dan ini jangan-jangan adalah menjadi faktor tersembunyi dari skor literasi membaca siswa Indonesia yang tertinggal dari rata-rata global atau rata dunia. Nah, kemudian dilakukanlah pendekatan-pendekatan intervensi pembelajaran bagi disleksia, yakni akomodasi, kompensasi, remediasi, dan modifikasi. Semua pendekatan ini berbasis pada siswa dengan melakukan modifikasi-modifikasi pengajaran maupun kurikulum maupun capaian yang harus diperoleh oleh siswa dengan harapan agar siswa dengan disleksia ini dapat menggunakan kelebihan mereka untuk dalam proses belajar mengajar, proses pembelajaran. Pendekatan disleksia, intervensi disleksia itu sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, diantaranya dapat diterapkan dengan memberikan alternatif atau metode konten belajar, kemudian perubahan atau penyesuaian yang adaptif terhadap konten belajar kepada masing-masing individu siswa, kemudian perencanaan yang personal bagi setiap individu, kemudian dan juga diberikan bantuan-bantuan pembelajaran bagi setiap individu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan identifikasi dari setiap individu itu sendiri. Implementasi dalam pembelajaran digital bagi disleksia dapat dilakukan misalnya jika terdapat teks-teks yang kompleks, teks-teks yang rumit, dilakukan penyederhanaan, kemudian melakukan chunking terhadap teks misalnya, melakukan peringkasan dan penyederhanaan istilah-istilah yang rumit bagi pembelajar disleksia. Di sisi lain dapat juga melakukan pendekatan berupa multisensori misalnya dengan memberikan visualisasi terhadap teks, kemudian memberikan teknologi voice to text atau text to voice, maupun memberikan feedback berupa motivasi meta learning kepada siswa disleksia. Misalnya dengan memberikan rekomendasi pembelajaran yang belum dikuasai. Dalam pembelajaran digital terdapat tantangan-tantangan pembelajaran. Yang pertama adalah implementasi teori belajar ke algoritma adaptif. Misalnya, konstruktivisme ini dapat mengadopsi dalam menjadi konsep model pembelajaran ZPD atau Zona Proximal Development, kemudian diturunkan menjadi model komputasional dalam bentuk misalnya BKT atau DBN, dan turun menjadi level operasional dalam bentuk scaffolding pembelajaran yang flow seperti itu. Kemudian berikutnya adalah seringkali didapatkan profil siswa yang tidak lengkap atau tidak stabil. Ini diatasi dengan melakukan iterasi pada setiap pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dari pembelajaran itu sendiri. Kekurangan-kekurangan dari siswa akan dilakukan updating terhadap profil dan akan diberikan bantuan-bantuan pembelajaran yang relevan dengan kekurangan-kekurangan dari siswa itu sendiri. Kemudian berikutnya, kapan dan bagaimana sistem dapat beradaptasi terhadap pembelajaran itu sendiri. Kapan diberikan bantuan misalnya pada saat melakukan pembelajaran, atau sebelum pembelajaran, atau setelah pembelajaran. Dan juga seberapa banyak porsi bantuan itu diberikan kepada flow of learning itu sendiri dapat kita lihat atau dapat diterapkan dalam bentuk ZPD, yakni Zona of Proximal Development, dengan memfokuskan pengajaran terhadap hal-hal yang dapat dikembangkan dari seorang siswa berdasarkan fondasi keilmuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dan batas-batasnya adalah hal-hal yang tidak dapat dilakukan atau belum memungkinkan untuk dipelajari karena fondasi pengetahuan yang belum mencukupi, seperti itu. Hal lain dalam flow of learning itu sendiri adalah bertugas menjaga pembelajaran itu selalu dalam kondisi flow, zona flow ya, untuk menjaga agar pembelajaran itu tidak, atau pembelajar itu tidak merasa frustasi karena terlalu sulit, maupun tidak merasa bosan karena pembelajaran yang terlalu mudah. Penelitian ini mengusulkan metode-metode pembelajaran mengisi celah penelitian yang masih terbuka berdasarkan referensi atau berdasarkan literatur yang ada. Jika literatur sebelumnya ini melakukan pembaruan terhadap model pengetahuan berdasarkan
hasil evaluasi dalam satu siklus pembelajaran, maka penelitian ini mengusulkan untuk melakukan intervensi dalam bentuk bantuan pembelajaran seketika pada saat beban belajar atau beban kognitif dan afektif yang melampaui ambang batas tertentu. Kemudian yang kedua adalah penelitian ini mencoba untuk menggabungkan data-data, bukan hanya data interaksi, bukan hanya data performa akademik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar, tapi juga data-data fisiologi berupa video, kemudian suara, dan juga bentuk-bentuk data lainnya untuk menjadi acuan dalam mengidentifikasi kesulitan belajar. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana memetakan antara kebutuhan bantuan belajar dengan elemen-elemen permainan digital, karena nantinya output dari atau implementasi praktis dari penelitian ini dalam bentuk sebuah permainan membaca digital. Kemudian bagaimana model identifikasi beban kognitif afektif dapat memanfaatkan atau menggunakan data multimodal. Kemudian bagaimana merumuskan intervensi dalam pembelajaran, dalam bentuk apa, kapan diintervensi, apa kondisi yang memenuhi syarat, kemudian seberapa banyak intervensi dilakukan, dan kemudian bagaimana dampak sistem yang diusulkan terhadap siswa itu. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem pembelajaran digital yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar disleksia, yang adaptif terhadap perubahan kemampuan, serta dapat mendeteksi beban belajar secara real time dan memberikan bantuan secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan tujuan khusus yakni mengembangkan model bantuan belajar berbasis scaffolding dan immediate assistance dalam menjaga keseimbangan flow of learning. Kemudian mengembangkan model deteksi beban kognitif dan afektif dengan menerapkan identifikasi kesulitan belajar berbasis data multimodal. Manfaat penelitian, manfaat teoritis yakni memberikan kajian dalam penyusunan model bantuan membaca yang adaptif berdasarkan kesulitan belajar berbasis data multimodal. Kemudian untuk manfaat praktisnya adalah memberikan sumbangsi dalam penerapan aplikatif permainan digital membaca yang adaptif terhadap kemampuan pembelajar disleksia berdasarkan identifikasi kesulitan kognitif dan afektif berdasarkan kebutuhan-kebutuhan praktis. Batasan penelitian ini, yang pertama, penelitian ini hanya fokusnya kepada siswa dengan disleksia, tidak termasuk diskalkulia dan disgrafia. Kemudian materi yang dikembangkan terbatas pada keterampilan membaca dasar hingga menengah dalam konteks bahasa Indonesia. Kemudian penelitian hanya mengkaji intervensi berbasis model gamifikasi, tidak mencakup aspek medis maupun klinis. Dilakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan bantuan pembelajaran baik terhadap disleksia maupun pembelajaran secara umum. Terdapat tantangan-tantangan yang disampaikan oleh penelitian-penelitian yang sejenis, diantaranya kami rangkum misalnya terdapat scaffolding granularity, yaitu kesulitan atau tantangan dalam melakukan menentukan tingkat bantuan yang tepat terhadap kesulitan belajar yang tepat. Kemudian ada juga umpan balik yang berlebihan, salah penafsiran, dan juga bias terhadap informasi yang diberikan. Dari penelitian tersebut mencoba melakukan review terhadap metode yang mereka lakukan, kemudian mencoba melihat problem apa saja yang kira-kira masih terbuka untuk diteliti lebih jauh. Dari sini saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah belum adanya mekanisme intervensi waktu. Pada setiap penelitian di atas, bantuan atau intervensi dilakukan setelah menyelesaikan satu siklus pembelajaran dan dilakukan evaluasi terhadap performa pembelajar, apa yang dipahami, apa yang belum dipahami, pada tingkatan apa yang belum dikuasai, seperti itu. Kemudian yang kedua, rata-rata hampir semua atau keseluruhan penelitian sebelumnya ini melakukan review atau melakukan telaah untuk penyesuaian bantuan berdasarkan hasil performa kognitif atau performa dari akademik dari setiap siswa, belum melihat dari data afektif misalnya, belum melihat data yang terkait dengan motivasi dan emosi, seperti itu, berbasis misalnya suara atau berbasis video. Kemudian penelitian ini mencoba untuk meramu data-data tersebut bukan hanya dari sisi performa akademik, tapi juga melihat sisi afektif dari siswa. Kemudian ada usulan penelitian ini untuk bagaimana menyeimbangkan bantuan dan kesulitan belajar untuk menjaga anxiety dan juga kebosanan dari pembelajar disleksia. Data multimodal yang akan penelitian ini coba telah ini bersumber dari data kognitif, misalnya bagaimana ekuasi jawaban, durasi pengerjaan, pola klik, dan waktu idle dari siswa, kemudian durasi pemberian dan pola kesalahan berulang. Selain itu, data tambahan berupa ekspresi wajah berbasis deep learning maupun system coding, kemudian ekspresi dari speech atau voice, kemudian dan juga bagaimana pola kognitif maupun afektif dari siswa berdasarkan data eye gaze atau tracking pola tracking mata. Dapat kami perlihatkan di sini bagian yang ingin kami teliti dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya melakukan pengumpulan data seperti ini,
Kemudian data tersebut akan menjadi sebuah profil dari siswa. Profil dari siswa akan dilakukan proses inferensi model sehingga menghasilkan sebuah rencana pembelajaran. Dari rencana pembelajaran ini dilakukan proses belajar dan dilakukan evaluasi terhadap performance akademik, kemudian engagement learning, kemudian hasil evaluasi akan melakukan update terhadap profil belajar. Seperti itu, satu siklus diselesaikan. Usulan penelitian ini akan menambahkan dua hal paling tidak, yakni immediate assistance pada proses pembelajaran dan juga melakukan pengambilan informasi dari data multimodal berupa gambar, suara, maupun feedback dari user yang jika dilihat terdapat kesulitan pada saat pembelajaran, model atau metode akan langsung memberikan bantuan pembelajaran pada saat itu juga tanpa perlu melakukan penyesuaian pada model pengetahuan siswa. Tidak perlu satu siklus diselesaikan, tapi langsung melakukan intervensi pada saat itu juga. Siklus pembelajaran yang diusulkan adalah sebagai berikut. Setelah dilakukan diagnosa, kemudian menghasilkan profil pembelajar awal, dilakukan proses scaffolding untuk dipetakan bantuan-bantuan yang relevan dengan profil pembelajar, kemudian digenerate sebuah rencana pembelajaran, kemudian dilakukan proses pembelajaran, dilakukan deteksi beban belajar pada saat belajar. Jika di atas parameter yang ditetapkan, ambang batas ini ditetapkan, maka akan dibangkitkan sebuah bantuan instan kepada proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian jika indikator beban belajar itu di bawah ambang batas yang ditetapkan, maka sistem akan melakukan pengurangan scaffolding bantuan pembelajaran. Penelitian ini mengadopsi Design Research Methodology atau DRM, dibagi dalam 4 kerangka dan dipetakan dalam 6 semester penelitian. DRM ini sendiri juga dapat dimodelkan berikut. Performa membaca dari siswa ini dipengaruhi oleh efektivitas pembelajaran dan engagement pembelajaran. Efektivitas pembelajaran ini bagi disleksia dipengaruhi oleh jumlah gejala-gejala klinis yang terdapat pada siswa disleksia itu sendiri. Kemudian beban belajar ini juga mempengaruhi dari efektivitas pembelajaran. Pada saat ini gejala-gejala dari disleksia ini dicoba diatasi dengan membentuk atau menciptakan lingkungan pembelajaran yang adaptif terhadap disleksia, dan harapannya lingkungan yang lebih adaptif akan mengurangi gejala-gejala dari disleksia dan akan menambahkan efektivitas dari pembelajaran. Sementara itu, engagement dari pembelajaran ini dipengaruhi oleh beban afektif dan juga self-regulated ability atau kemampuan mengatur diri dari disleksia. Semakin siswa dapat mengatur dirinya, maka semakin baik engagement dari pembelajaran. Semakin besar beban afektif, maka semakin berkurang engagement dari pembelajaran. Nah, penelitian ini mencoba mengintervensi di bagian sini dengan berasumsi bahwa semakin support atau dukungan afektif dan kognitif yang semakin besar, membypass beban kognitif dan beban afektif, sehingga yang memahami kedua beban ini dan ditindaklanjuti dengan memberikan support terhadap pembelajaran yang lebih adaptif, pembelajaran yang lebih engagement, dan self-regulated yang lebih meningkat. Analisis kebutuhan dari penelitian ini dari diagnosis, kemudian pengetahuan, representasi dari pengetahuan, kemudian identifikasi kesulitan, beberapa komponen yang dibutuhkan, kemudian dataset awal yang dibutuhkan untuk membangun model identifikasi kesulitan pembelajaran, kemudian ada juga metode-metode yang digunakan untuk menyeimbangkan kembali bentuk intervensi belajar dan otonomi pembelajar itu sendiri. Jika disusun atau dikelompokkan berdasarkan tujuannya, kami dapat mengelompokkan penelitian ini menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama menyusun komponen bantuan pembelajaran. Di dalamnya adalah menyusun taksonomi bantuan membaca dan mengembangkan generator bantuan membaca. Kemudian menyusun model identifikasi kesulitan membaca berbasis multimodal. Kemudian berikutnya mendefinisikan model intervensi belajar dan mendefinisikan model adjustment pembelajaran, model adjustment bantuan pembelajaran, dan yang terakhir melakukan pengembangan dan evaluasi dari penelitian. Kemudian ini adalah model pembelajaran atau model penelitian yang akan dikembangkan seperti itu. Pembelajar atau siswa akan berhadapan dengan modul interface, kemudian interaksi dari siswa akan di-capture dan diklasifikasikan ke dalam model knowledge dari pembelajar dalam learner module. Kemudian learner module ini sendiri akan menghasilkan sebuah model pembelajar. Model pembelajar ini akan digenerate menjadi learning plan atau rencana pembelajaran, rencana bantuan pembelajaran, strategi game yang tepat, kemudian menjadi sebuah model atau bentuk pembelajaran, baik itu assessment, kemudian rencana pembelajaran, kemudian konten pembelajaran, dan juga model-model lainnya. Kemudian pembelajaran ini sendiri akan ditampilkan ke pembelajar tadi.
interaksi dari pembelajar, baik interaksi dari tugas-tugas yang diberikan maupun interaksi multimodal akan direview di iterasi untuk melakukan pembaharuan terhadap model pembelajar, sehingga nanti di pembelajaran berikutnya model ini lebih adaptif, lebih presisi terhadap kebutuhan pembelajar. Pada penelitian ini kita telah membuat sebuah prototipe aplikasi untuk melakukan identifikasi awal terhadap data multimodal pembelajar seperti itu. Bentuknya adalah sebuah aplikasi membaca yang dipandu oleh timer seperti itu, dan aktivitas akan direkam oleh perangkat seperti itu, menghasilkan video interaksi pembelajar. Video itu sendiri terdiri dari feedback dan speech yang kemudian masing-masing ini diekstrak dan hasil pertama didapatkan pola tatapan atau pola eye gaze dari pembelajar. Kemudian hasil dari eye gaze ini memberikan kesimpulan psikovisual yang dapat dirumuskan nantinya menjadi indikator-indikator yang dapat diterapkan untuk mengindikasikan sebuah bentuk kesulitan belajar. Dari analisis gaze seperti itu. Kemudian dari speech dan bacaan dilakukan penyesuaian atau membandingkan antara bacaan yang dibaca dengan speech yang diucapkan. Kemudian dilihat bagaimana timing dari visualisasi teks yang tampil dan juga voice yang diucapkan atau pengucapan dari siswa itu sendiri. Dilihat di sini adalah garisnya linear, dan ada kesimpulan-kesimpulan lainnya yang bisa ditarik berdasarkan hasil membaca siswa. Berikutnya dilakukan overlay terhadap speech dan juga teks yang diucapkan oleh siswa, sehingga di sini dapat dilihat bagaimana bentuk atau indikator-indikator perhatian, indikator beban kognitif yang diperlihatkan oleh siswa. Berikutnya dilakukan analisis terhadap emosi dari siswa berdasarkan dua bentuk data, yaitu analisis video dan analisis speech. Masing-masing menghasilkan data seperti berikut ini. Diklasifikasikan berdasarkan beberapa klasifikasi. Misalnya ada sad, happy, fear, neutral, dan angry. Di sini dilihat rata-rata diklasifikasikan sebagai klasifikasi happy seperti itu. Begitu juga di voice diklasifikasikan satu persatu, diklasifikasikan dalam setiap perubahan mood dari speech dari siswa, dan statistiknya adalah sebagai berikut. Terakhir dilakukan overlay terhadap keseluruhan data tadi, sehingga menghasilkan visualisasi seperti berikut ini. Ada beberapa indikator-indikator yang memperlihatkan bagaimana performa atau beban belajar dari siswa itu sendiri. Nantinya indikator-indikator ini akan coba dirumuskan menjadi sebuah model, sebuah rumusan model kira-kira pada ambang batas apa dilakukan atau diberikan intervensi yang waktunya paling sesuai. Berikutnya model taksonomi yang akan dibentuk, kira-kira modelnya seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Ada gejala-gejala khas disleksia, kemudian identifikasinya seperti apa, levelnya seperti apa, kemudian bentuk intervensinya dalam 3 aspek: kognitif, motivasi, dan meta learning seperti apa, kemudian elemen gamifikasinya seperti apa, dinamisasi gamifikasi maupun mechanical gamifikasinya akan dirumuskan seperti apa. Desain ini mengadopsi beberapa jenis evaluasi. Yang pertama, desain model yang dibuat tadi akan dievaluasi dengan expert judgment oleh beberapa ahli. Kemudian model-model machine learning maupun model statistik yang dihasilkan akan dievaluasi dengan bentuk-bentuk evaluasi. Misalnya jika model berbasis regresi, maka dilakukan evaluasi dalam bentuk misalnya RMSE, root mean square error, seperti itu. Kemudian fungsi dari evaluasi berikutnya adalah evaluasi fungsional dari aplikasi dengan melakukan evaluasi teknologi acceptance model dengan melibatkan para stakeholder yang terlibat, misalnya dari terapis, dari siswanya itu sendiri, kemudian dari ahli-ahli yang relevan. Kemudian terakhir dilakukan evaluasi terhadap si siswanya itu sendiri, bagaimana dampak pembelajaran yang dilakukan, dampak pembelajaran yang telah diperoleh baik dari sisi perkembangan pengetahuan maupun respon afektif terhadap pembelajaran itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.